Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dengan Ibu Siti Aisyah, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak berdoa. Semoga dalam berdoa anak-anak diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini masih melanjutkan kemarin, yaitu teks prosedur, ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Ya. Sekarang di sini kita melanjutkan, yaitu menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Ya. Yang pertama yaitu bagian tujuan. Bagian tujuan. Tujuan. Yang kedua yaitu bagian material. Yang ketiga yaitu bagian langkah-langkah. Bagian tujuan di sini adalah tujuan yang akan dicapai dalam teks prosedur. Sedangkan bagian material di sini adalah berisi alat dan bahan. Seumpama saja kita membuat nasi goreng. Nasi goreng itu, ya, alatnya itu apa semuanya? Pasti di sini adalah menggunakan wajan, ya. Wajan itu adalah sebagai alat untuk menggoreng. Sedangkan bahan ini adalah bumbu. Bumbu yang digunakan untuk nasi goreng, ya. Bumbu yang digunakan untuk nasi goreng. Ya, mungkin anak-anak sudah tahu bahan-bahan yang digunakan untuk menggoreng nasi goreng. Seperti halnya cabai, ya, ada bawang merah, bawang putih, garam, ya, mecin, dan lain sebagainya. Sekarang bagian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah di sini yaitu berisi cara, ya, cara untuk melakukan sesuatu. Nah, sesuatu di sini, ya, tadi ada saya menerangkan yaitu cara membuat nasi goreng, ya. Cara membuat nasi goreng itu kan, ya, kita bisa menyediakan nasi, ya. Terus bumbu-bumbu tadi, caranya menggoreng nasi goreng, ya. Jadi menelaah struktur dalam bahasa pada teks prosedur itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu bagian tujuan, yang kedua bagian material, yang ketiga adalah bagian langkah-langkah, ya. Diingat-ingat ya anak-anak, ya. Jadi struktur bahasa pada teks prosedur itu ada 3 macam, ya. Selanjutnya yaitu menelaah penggunaan bahasa pada teks prosedur. Dalam menelaah ini, ya, itu ada kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Satu, menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah. Ya, menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif, ya.
Kalimat imperatif di sini atau kalimat perintah berfungsi untuk ya meminta atau melarang ya, meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu ya. Contohnya ya berhati-hatilah ketika menggunakan gunting ya. Berhati-hatilah ketika menggunakan gunting. Yang kedua yaitu carilah ya bibit tanaman yang bagus ya. Carilah bibit tanaman yang bagus atau yang berkualitas bagus. Yang kedua yaitu menggunakan bentuk pasif, bentuk pasif, pasif atau proses ya. Contohnya yaitu disapu ya, disapu. Atau bisa lagi yaitu diaduk ya, diaduk. Yang ketiganya yaitu menggunakan kriteria ya, menggunakan kriteria atau batasan, kriteria atau batasan ya. Contohnya ya, goreng donat ini hingga kecoklatan ya, goreng donat ini hingga kecoklatan. Terus contoh yang kedua yaitu rebus air hingga mendidih. Yang keempat yaitu menggunakan keterangan, cara, alat, dan tujuan ya. Tadi sudah saya terangkan cara tadi ya, terus alatnya ya sudah saya sampaikan pada menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur ya. Terus selanjutnya yaitu menggunakan kalimat saran ya. 5. Menggunakan kalimat saran ya, menggunakan kalimat saran. Contohnya yaitu sebaiknya tambahkan sedikit mentega agar menambah aroma kue ya. Terus selanjutnya contoh yang kedua yaitu agar kulit tidak terbakar sebaiknya gunakan sunblock pada saat berenang ya. Yang keenam yaitu menggunakan kata penghubung ya, penghubung seperti halnya kata seperti, kemudian, berikutnya, setelah ini ya. Yang ke-7 yaitu menggunakan akhiran kan dan i ya. Jadi kaidah kebahasaan dalam teks prosedur di sini itu ada 7 macam. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah, yang kedua menggunakan bentuk pasif, yang ketiga menggunakan kriteria atau batasan, yang keempat menggunakan keterangan cara, alat, dan tujuan.
yang kelima menggunakan saran, yang keenam menggunakan ya kata penghubung, yang ketujuh yaitu menggunakan akhiran kan dan i ya. Sudah paham anak-anak semuanya ya? Jadi materi hari ini ya saya cukupkan sekian ya. Kalian pelajari yang sungguh-sungguh. Saya doakan anak-anak belajar untuk mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.